ngalamin nggak sih ketika lo lagi cuaca ekstrim atau dingin banget cuacanya, hujan terus lo mau masak air terus kompor lo nggak nyala? Gimana sih? Zonk banget. Gimana sih? Ya, mungkin masih berarti banyak ya. mampir ke tenda sebelah sih biasanya. Halo Sobat Hikers. Ya, jadi ini podcast pertama kita dari Hike and Run. Bersama aku di sini Aci. Ini Ranger Koko. Saya Kiki dan Ranger Miftah. Jadi kita nih dari Hike and Run, bukan begitu Bapak-bapak? Yap. Jadi sebenarnya ini podcast pertama kita. Nama podcast kita Obrolan Outdoor atau disingkat apa, Mas Miftah? Obor. Jadi obrolan outdoor. Sekarang yang episode pertama kita pengen lebih dekat dengan sobat-sobat hikers di rumah. Makanya temanya kali ini adalah lebih dekat dengan hike and run. Ya. Nanti di sini kita semua akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang meresahkan teman-teman sobat hikers di rumah ya. Mungkin banyak dari sebagian teman-teman di rumah belum tahu hike and run itu apa. Bahkan banyak yang nanya itu perusahaan apa sih? Apakah perusahaan otomotif? Apakah kita penyedia layanan cuci gosok? Kan kita nggak ada yang tahu ya. Jadi makanya di sini kita pengen lebih dekat lah dengan teman-teman sobat hikers. Makanya kita akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari sobat hikers. Bisa ke Instagramnya Hike and Run. Kalau bisa dibilang dia produk spesialis lah. Oke, produk spesialis ya. Iya, kebetulan kawan-kawan kita ini Ranger Koko, dia sebagai produk spesialis yang memang karena kebetulan produk-produk kita adalah produk teknikal, jadi Ranger Koko lebih sebagai narasumber lah ya, bisa dibilang narasumber, bisa dibilang pemberi informasi mengenai produk-produk yang sifatnya teknikal yang digunakan oleh teman-teman penggiat kegiatan alam, alias outdoor. Sedangkan Ranger Miftah dia produk spesialis untuk perlengkapan outdoor cooking. Outdoor cooking nih. Cooking. Buat yang suka masak-masak camping-camping ya. Yap. Masak-masak, camping-camping, dia adalah produk spesialis dari Fire Maple. Oke. Fire Maple. Ya. Nah, pasti teman-teman juga pasti pingin tahu seperti yang udah Aci tanyain tadi ya. Jadi apa itu sebenarnya hike and run gitu. Ya. Jadi hike and run itu pada awalnya kita hanya penggiat outdoor seperti teman-teman semua pada umumnya. Namun kita melihat di sini di Indonesia terutama di awal tahun 2005 sampai tahun 2010 kita itu sangat kekurangan produk-produk yang memang proper untuk berkegiatan di alam. Gitu. Jadi kita berawal dari situ, kita melihat, kalau barang-barang tidak proper, rasanya agak takut ya untuk berkegiatan di alam. Karena untuk berkegiatan di alam syaratnya satu, perlengkapan kita harus memenuhi standar safety, keselamatan gitu ya. Jadi dalam kondisi baik cerah maupun buruk saat kita berkegiatan di alam, seluruh perlengkapan kita bisa mendukung untuk keselamatan kita. Ya. Gitu. Setuju banget. Jadi pada tahun 2017 awal kami mengawali untuk membuka perusahaan Hike and Run, di mana kita menyediakan perlengkapan outdoor baik sifatnya teknikal maupun fun yang memenuhi standar keselamatan
yang versinya sudah mungkin bisa dibilang internasional standar gitu. Ya. Jadi kita memastikan bahwa para pecinta alam di Indonesia dapat menikmati alam Indonesia dengan lebih aman. Ya, betul. Gitu. Dilengkapi peralatan yang aman dan nyaman ya. Aman, nyaman, dan pasti banyak perlengkapan yang menarik. Harga Oke. ada terjangkau lah. Bersaing ya harganya. Iya. kayaknya. Harga bersaing jauh dibanding harga produk-produk Eropa dan Amerika Oke, tentunya. Ya. langsung aja cek di websitenya Hikenran, nanti ada di sini ya. Ya, atau di semua online marketplace kita juga ada toko online-nya ya. Semua Ya. kalian bisa pantau itu terus ya. Oke, terus dari kan tadi Hikenran tuh distributor untuk semua barang-barang internasional ya. Itu yang ada di Hikenran tuh brand-brand apa aja sih? Kalau brand-brand di Hikenran, kita tuh stone-nya yang pasti itu ada 3 stone-nya yang kita masukin dari luar negeri ya. Maksudnya kita impor itu ada Vermaple, terus Naturhack sama Sunray gitu. Yang kita genjarin ya semuanya itu. Tapi kan kita ada next ada produk-produk yang Pendamping. yang mungkin akan bulan-bulan ini atau mungkin bulan depan kita akan launching produk baru. Oh, jadi Iya. ada banyak juga ya. Kalau Iya. brand-brand lokal tuh ada gak sih kalau misalkan aku butuh brand lokal aja gitu? Kalau brand lokal sih ada. Ada mungkin kita bisa cek di marketplace Iya, di kita, website dan marketplace ya, kita. di website kita gitu. Oke, terus dari sekian macam brand ini tuh mana sih yang kiranya tuh jadi produk andalan, brand andalannya dari Hikenran? Kalau Produk andalan dari Hikenran itu sendiri sih pastinya karena kita distributor di Indonesia juga dari Naturhack. Pasti yang pertama andalannya kita Naturhack. Lalu yang kedua seperti tadi Ranger Koko bilang ada Vermaple. Lalu ada apa lagi? Sunray. Ada Sunray juga, dan kalau Sunray itu kita untuk outdoor lighting ya. Jadi kita selain perlengkapan gunung juga kita kayak ada alat masak gunung juga, sampai ke lampu-lampu gunung kita udah provide sih. Jadi 3 itu sih produk andalan kita. Oh, produk andalannya. Iya. Walaupun nggak menutup kemungkinan kalau mau beli produk-produk lain juga tetap ada juga Ada. ya. Ada. Yang paling perintilan tuh apa? Yang paling produk yang menurut Mas Mifa tuh nggak ada kayaknya di toko outdoor lain gitu. Pada dasarnya sebenarnya kalau jenis mungkin pasti ada di toko lain. Cuman kalau dari segi standarisasi untuk produknya itu mungkin kita punya barangnya yang lebih premium. Premium, oke, Gitu ya. oke. Saya bilang di sini lebih premium mungkin begini. Kayak kita tahu mungkin sleeping bag ya. Iya, iya. Sleeping bag. Nah, pada umumnya kalau di sini kita produksi tapi tidak melalui testing. Biasanya gitu ya. Biasanya. Nah, bedanya dengan di produk-produk di Hikenran itu mereka sudah melalui proses testing di mungkin ya di gunung-gunung yang ekstrim gitu ya. dengan suhu yang ekstrim, dengan ketinggian yang cukup tinggi ya. Oh, Jadi gitu. produknya teruji. Teruji betul Gitu. betul. Secara klinis ya, secara beneran diuji gitu. Beneran ya, diuji gitu. Jadi kita untuk akhirnya untuk keselamatan pun kita bisa menjamin bahwa produk ini memang sesuai gitu. Kayak contohnya kita beli produk sleeping bag, dia nyaman digunakan di 10 derajat, tapi begitu 15 derajat kita kedinginan. Oke. 5 derajat kali ya mungkin ya. Ya. Turun ya. Jadi kalau produk kita, kalau memang di situ tertulis nyaman digunakan di 10 derajat atau 15 derajat, ketika digunakan memang
benar-benar hangat memang gitu ya. benar-benar nyaman digunakan di derajat yang sudah disebutkan. Oke. Jadi kayak ada, kalau untuk sleeping bag tadi kayak ada, kita tuh kayak ada spesifikasinya gitu ya. cuaca comfortnya itu berapa, sampai cuaca ekstrimnya itu berapa, itu kita udah, jadi benar-benar diuji banget deh. Oke. Jadi pede ya soal hasil riset-risetnya itu ya. Jadi Iya, produk-produk kita iya. makanya nggak meragukan ya, maksudnya nggak cuma klaim ini mampu berapa derajat, Iya, ini ringan iya, segala betul. macam, tapi Jadi, juga ada kualitasnya di situ gitu. Memang ada transisi dari perubahan teknologi perlengkapan outdoor. Kalau kita lihat di zaman-zaman dulu itu produk-produk pendahulu seperti Alpina, Jayagiri, itu produk-produk yang memang produk-produk tropical yang dikhususkan untuk iklim-iklim tropis gitu. Cuman sekarang ini kan iklim dan cuaca berubah sekali, Berubah drastis banget. berubah drastis. Jadi terus perkembangan tahun demi tahun mereka itu terus meneliti bahan yang bagus, bahan yang ringan tapi kuat, bahan yang ringan tapi waterproof gitu. Jadi terus dikembangkan teknologi itu, teknologi material untuk outdoor itu. Nah, disitulah kita melihat adanya kebutuhan produk outdoor yang memang teknologi itu harus diaplikasi ke produk gitu. Sampai akhirnya kita sekarang ini lagi trending namanya ultralight Betul, ringan gitu ya, gitu ya. ultralight equipment Ya. khusus untuk outdoor. Jadi kenapa? Kalau dulu di zaman saya mungkin saya naik gunung bawa perlengkapan barang itu hampir 25 kilo. Waduh. Satu carrier 25 kilo, coba beratnya kayak gimana? Nah, cuman seiring perkembangan zaman sekarang 5 kilo aja udah komplit semua. Iya. Gitu. Jadi teknologi itu benar-benar diaplikasi di perlengkapan outdoor saat ini nih. Mungkin Gitu. ada dari sini hikers yang pernah ngalamin dulu lu hiking atau camping bawa carrier yang standar 70, 80. Iya. Bener nggak sih? 10 liter. Itu Iya. pun belum cukup. Belum nampung semua peralatan yang lu bawa gitu loh. Iya, Karena sekarang dengan carrier 50, 60 lu udah bisa bawa semuanya termasuk tenda. Wah, gokil ya. Iya nggak sih? Iya. Gitu Berarti loh. makin compact ya semua, Iya. minimalis secara Betul, bentuk ya. betul Tapi banget. secara fungsi nggak minimalis kan? Tetep Tetap sama. tetep sama. Tetap sama, cuma secara bentuknya jadi dimensinya Betul. jadi bikin lebih Iya. minimalis ya. Materialnya, Materialnya jadi bobot. Iya. Oke. Ya perbandingan kalau dulu tuh ibaratnya kalau dibawa semuanya satu carrier itu 70 kilo, tapi sekarang semuanya itu tinggal sekitar 40 kilo lah gitu loh, perbandingannya gitu. Oke. Kalau dulu bawanya 70 kilo itu Bisa setengah 70. ya. iya, bisa kurang Liter ya? ya. Heeh. atau Iya, mungkin kurang dari kalau dihitung 70 berat liter ya? seperempat berat badan lu deh, atau Oh, gitu mungkin ya? setengah gitu. Isi carrier lu itu bisa setengah badan lu, misalkan berat badan lu 100, ya dia lu bisa nopang carrier ya 50 kilo minimal zaman dulu. Zaman dulu. Iya, tapi kalau sekarang bisa dengan 30 kilo pun Jadi, udah jadi komplit. Wah, ya. Iya kan? Jadi Itu pun Gitu. bisa kurang sekarang mah. Bisa Bisa lebih kurang lagi ya? Iya. bisa. Iya. bisa jadi ringan banget ya, Iya. lama-lama tuh semua kita tinggal bawa daypack aja nih jalan-jalan nih, Iya. sudah ada Bisa, tenda bisa, semua, bisa. udah rumah ya. Iya. Wah, benar-benar asik banget kalau kita punya banyak ngikutin perkembangan teknologinya dari dunia outdoor ini, karena semakin lama semua semakin memudahkan kita sebagai petualang gitu ya. Betul. Nah, kira-kira nih kalau dari Mas Koko sendiri nih sebagai produk spesialis gitu, brand apa sih dari Natur Hike yang yang menjadi favoritnya Mas Koko nih? Kalau saya sih ya kebetulan kan kalau dari ordernya, maksudnya ratingnya itu saya emang benar-benar santai, maksudnya karena saya udah uji langsung ke lapangan ya. Karena Sunray itu udah ada peruntukannya pun fleksibel gitu loh. Jadi kalau Sunray itu barangnya udah teruji, terus kedua juga ringan.
Terus kalau ngikutin zaman sekarang pokoknya udah luar biasa Sunray itu. Oke. Iya. Biasanya multifungsi. Iya, juga ya, jadi kayak Sunray. jadi kalau Sunray kayak contohnya kayak V1000 ya atau Oke, V1000. 380 itu pun 380. peruntukannya juga udah fleksibel, bisa ke gunung atau untuk technical atau apa Aktivitas namanya sehari-hari juga bisa atau ya? buat inilah kayak kita pergi jalan touring touring. sepeda motor atau mobil itu Udah cukup berguna gitu loh, maksudnya Oke. ya pokoknya luar biasa lah. Ya, ya. Dan Pokoknya. Sunray juga bisa dipakai di industrial pastinya. Iya, dan ini kalau boleh jujur nih studio ini pakai lighting dari Sunray. Iya. Oke, kalau Mas Nifra sendiri sebagai produk spesialis untuk cooking outdoor, apa Cooking outdoor. produk atau brand ya? Produknya cooking outdoor yang dipegang sama Haiken itu yang pertama pasti andalannya Farmaple. Lalu kita juga ada Bulin. Mm-mm. Ada juga sebagian kita masukin untuk peralatan masaknya itu Black Deer juga. Oke. Tuh. Yang jadi favorit lo apa tuh, Bang? Yang menurut lo itu secara pribadi itu favorit lo yang temen lo banget deh saat melakukan petualangan kemanapun untuk cooking equipment ini. Pasti sih Farmaple. Oke, Farmaple dia konsepnya udah ultralight juga seperti yang tadi Ranger Kiki sama Ranger Koko bilang, Iya. ultralight banget, compact, nggak makan tempat juga. Iya. Dengan kotak sekecil ini, lu udah bisa bawa kompor. Wah, luar biasa ya. Iya. Zaman dulu mungkin kita bawa kompor. Bawa kompor gas yang gede, digotong di carrier belakang, diikat. Mungkin pendaki iya. zaman dulu pernah ngalamin kan? Oh, itu dia khusus bawa chef ya, chef Iya. bawa kayak gitu. Jadi mungkin saya bisa nambahin ya. Jadi alasan kita juga memasukkan. Jadi kita dari 3 produk andalan kita itu seperti Natur Hike, dia spesialis di perlengkapan camping. Terus Sunray itu spesialis di lighting outdoor, dan Fire Maple itu spesialis di cooking outdoor. Jadi ada yang menarik di Fire Maple untuk kita bahas gitu. Jadi kalau kita lihat mungkin hampir sampai sekarang pun ya kita itu masih menggunakan dua jenis kompor outdoor impor yang sering membuat alis kita hilang. Iya. Atau rambut kita hangus gitu. Oke. Atau tidak bisa dinyalain di ketinggian tertentu. Iya. Oh gitu. Iya, jadi kompornya itu bentuknya kotak ya. Yang satu lagi itu kita bilangnya kompor bunga. Kompor bunga. Ingat kompor bunga yang bisa megang. Iya, untuk melindungi Angin. api dari angin ya. Iya. Gitu. Jadi 2 kompor itu kita lihat kurang proper, gitu, kurang proper sebenarnya. Oh gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa digunakan, tetap bisa digunakan. Cuman kita melihat ternyata ada yang concern nih si Fire Maple ini dalam pengembangan kompor-kompor untuk hiking dan camping. Outdoor cooking pastinya. Iya. Masak di alam bebas. Kita melihat jadi dia menerapkan teknologi jadi kompor dia menghitung seberapa kuat dia mampu mengeluarkan api. Jadi di setiap kompor Fire Maple itu ada spesifikasi tentang kekuatan sembur apinya. Api. Itu yang tidak ada di kompor-kompor Tapi yang kalau lain. kompor-kompor lain tuh ada putarannya gitu loh. Ada, tetap ada. Semuanya tetap pasti ada. Semua ada. Untuk besarin, kecilin. Besar gitu ya. kecilin, tapi Ya. untuk besar kecilin apinya bukan tekanannya. Iya. Jadi kalau kompor Fire Maple adalah kompor yang mampu mengendalikan tekanan api dalam torsi yang cukup besar, gitu. Ya. Dibandingin kompor biasa, karena kompor itu ternyata dia punya semakin peruntukannya untuk ketinggian tertentu. Betul. Dia membutuhkan kekuatan api yang semakin besar. Karena apa? Dalam kondisi cuaca, katakanlah cuaca dingin yang ekstrim,
kita membutuhkan sesuatu yang bisa memasak atau memanaskan air dalam waktu hitungan detik. Yap. Itu yang nggak dipahamin sama para pendaki yang terutama di Indonesia. Iya. Yang Gitu. penting nih masak air Yang penting gitu kan. masak air. Masak air. Jadi mau setengah jam, Air. mau 45 menit nggak masalah Iya. gitu. Jadi mungkin di sini mungkin ada hikers yang pernah ngalamin nggak sih ketika lo lagi cuaca ekstrim atau dingin banget cuacanya, hujan terus lo mau masak air terus kompor lu nggak nyala. Gimana sih? Zonk banget. Gimana sih? Lu udah kedinginan, gitu kayaknya iya. nyala ya. Kedinginan, kelaparan. Kedinginan, kelaparan, terus lu mau masak, kompor lu Nggak bisa nyala. Nggak nyala. gimana dong? Waduh. Udah keterpa angin, udah angin apa? Apinya udah hilang. Iya. Iya. Apinya hilang. Iya. Ya, Mungkin masih berarti banyak ya? mampir ke tenda sebelah sih biasanya. Banyak tenda sebelah. Iya. Iya, jadi Misi Mas boleh minjem kompornya? padahal kan enaknya ngopi-ngopi sendiri ya. betul. Kayak kita gini nih ngopi-ngopi, boleh sekalian sambil diseruput kopinya ya. Oke. Aduh, kita ngopi deh. Kopi gunung ya ini. Kopi gunung ya, kopi Iya, ini gunung. kopi gunung ya. By the way, ini kita kopinya dari Kopinya King Coffee ya. King Coffee ya. Kopi ya. ada berapa varian gini? Ini King Coffee ada 3 varian ya. 3 varian. iya. Oke juga nih buat dibawa ke gunung nih. Iya, kok. bener Oh, banget. Iya. Jadi dia Oh, ini punya yang bisa pakai es ya. Berarti kalau Iya. pas minus derajat pakai es di gunung bisa nih. Bisa kerok aja. Sisaan embun di atas tenda juga boleh tuh yang dikerap-kerap gitu. Iya. Iya, jadi Coba dulu. Coba. ini Coba dulu, coba. kopi gunungnya enak banget. Jadi kadar kopinya tuh lebih dari sekitar 15% ya. Jadi lumayan terasa kopinya walaupun Nih. cuma kopi saset. Berarti kalau yang ini kopi yang ini ya kita minum yang ini. Masalahnya kan kalau kita pakai ini kan kita udah di ruangan ya, nggak mungkin kedinginan nih. Kita berarti pakai yang ini ya. Ya, ada 3 varian. Jadi varian pertama ada yang kopi swa. Habis itu Ini ada varian kedua itu 3 in ada 3 in 1 dan varian ketiga ada espresso. Cuma kita lagi nggak ada nih espressonya. Kemana ya? Mana yang kebalik nih? Oh, ini kopi swa. Waduh. Oh ini nih. Nah, bahwa di Highland kita memberikan harga terbaik dengan kualitas terbaik gitu. Jadi produk-produk yang kalian beli di Highland itu punya masa pakai yang sangat panjang ya, masa pakai yang sangat panjang. Kita juga memberikan garansi dan dijamin tuh Ori. Iya, dijamin ori betul. Jadinya ketika kalian nggak perlu khawatir lagi ketika naik ke gunung tiba-tiba ternyata barang kalian nggak berfungsi, sleeping bagnya masih dingin, terus kompornya nggak bisa nyala, gelasnya pecah atau segala macam, nggak perlu lagi pikirin itu karena barang-barang yang kita berikan adalah barang-barang terbaik yang bisa mendukung aktivitas outdoor teman-teman gitu. Nah, lanjut nih kira-kira ada pertanyaan nih, kasih rekomendasi dong untuk sobat hikers barang apa yang paling cocok untuk para newbie yang baru mau melakukan aktivitas di outdoor. Barang apa sih yang pertama harus dimiliki dan brandnya apa dan kenapa? Mungkin kita lihat aktivitasnya dulu ya. Iya. Lu mau naik ke gunung mana dulu? Naik gunung kah, ke pantai kah? Iya. gitu. Lu mau hiking kah atau cuman camping atau cuman Aktivitasnya apa dulu gitu ya? Iya, gunung mana? Ya let's say aktivitasnya ke Gunung Gede deh, ke Gunung Gede nih kita mau Oke. semalam ke sana. Kira-kira apa aja sih yang dibutuhin gitu? Karena kan kita nih banyak nih mungkin sobat hikers yang juga tiba-tiba pengen naik gunung aja terus ya udah langsung ke toko outdoor beli gitu loh tanpa tahu Fungsi. apa yang harus dibeli gitu loh. Nah, jadi mungkin dari dari teman-teman Hiken Tani bisa ngasih Mungkin rekomendasi. Ranger Koko. Gimana Ranger Koko? Kalau- perlengkapan standar yang mesti biasa kita siapkan apa kok? Ya kalau saya sih pertama sih kalau saya ya pasti jaket lah. Pasti jaket. Perlengkapan Ya, pribadi. ya. Itu jaket, ya kan. Terus kedua kalau bisa sepatu, Mhm, ya kan. Sleeping bag pasti. mhm. Terus tenda pasti, ya kan. Ya mungkin kalau tenda mungkin bisa Share berdua ya. ya, share lah sama teman-teman. Kalau mungkin kalau terus yang lainnya itu kayak sleeping bag, nah matras ya gitu kan. Ya mungkin kalau perlengkapan ya kita apa lightingnya ya mungkin headlamp lah itu pasti penting ya. Kalau mungkin ya kita sih lihat ya dulu kita mau pergi kemana kebetulan kan. Betul. Ya kita mau ke gunung, ibaratnya gunung namanya nggak terlalu dingin lah, ya nggak usah bawa perlengkapan yang terlalu
Yang untuk Iya. naik gunung es gitu kan nggak usah. Iya. gitu. Gunung gede pun ada 2 jenis nih. Ada orang yang camping, ada orang yang trail run. Oke. Ah. Betul. Ada orang trail run loh. Misalkan kita pendaki nih, kita udah pakai jaket tebal karena dingin. Mungkin lu pernah ketemu sekelompok orang yang trail run tiba-tiba cuma pakai kaos oblong, Celana jalan pendek. santai. Jalan santai. mereka. Sedangkan Iya, kita iya. pakai jaket tebal karena nahan dingin. Oh, jadi dilihat dulu aktivitasnya Betul. apa, baru kita tahu memenuhi kebutuhannya, barang-barangnya Iya. apa gitu. Betul. Karena Gunung Gede juga salah satu gunung favorit untuk trail run juga sih. Oh gitu, Iya. trail run ya. Hmm. Oke. Tapi kalau misalkan ada nih newbie tukutuk-kutuk nanya-nanya sama teman-teman di Hike and Run, kira-kira bakal dikasih tahu gak sih, maksudnya dikasih edukasi gak sih harusnya beli produk apa gitu loh. Pasti banget. Kita menerima pertanyaan-pertanyaan dari seluruh hikers untuk bisa bertanya kita, makanya follow terus IG kita, Iya, kita di Hike and Run di follow terus. follow juga podcast kita. Ya, podcast Jadi kita. jadi di YouTube. kita Nyalain lonceng notifikasi di situ. Subscribe. jadi kita terima semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Ya. hikers seputar dunia outdoor. Ya. Mungkin ya kita akan di share di IG mungkin atau nomor kontak-kontak kita. Mungkin bisa langsung via WA atau gimana mau tanya-tanya bisa lah. Ya. Jadi betul. kumpulin semua pertanyaan yang selama ini mau bekas di otak lu, di pertanyaan yang susah lu jawab. Ya. Mungkin lu bisa tanya ke kita. Kalau kita bisa jawab, kita akan jawab. Tetapi kalau kita nggak bisa jawab, tentu kita akan cari tahu juga dengan Oke. expert-expert yang lainnya. Jadi supaya, karena dunia outdoor ini bukan dunia sembarangan, gitu loh. Betul. Dunia outdoor ini lu masuk ke gunung itu kalau lu nggak proper, ya bisa-bisa nyawa lu jadi taruhannya. Wah, kacau ya. Jadi Iya kan? tanya dulu ya sebelum kalian ingin melengkapi peralatan outdoor gitu. Jangan cuma asal kita naik sampai atas hipol. Waduh, Wih, serem juga. itu. Ya. Oke, benar-benar ya. Karena Terus? saat ini jujur masih jarang banget sih dunia podcast yang, atau mungkin yang lainnya YouTube, Media-media. yang ngebahas tentang edukasi outdoor. Dunia outdoor. Bisa Wih, jadi, udah kita yang pertama ya. Bisa Amin, jadi. Amin. karena banyak banget sih pendaki-pendaki newbie sana yang cuman diajak temennya, ayo naik gunung, ayo, tapi tanpa tahu dia harus nyiapin apa. Karena banyak banget pertanyaan yang datang ke gue itu, bang, gue mau naik gunung. Udah gitu. Ketika gue tanya mau bawa apa, gue nggak tahu. Oke, nggak tahu ya dia. Yang pasti Nah, lu mau naik gunung tapi lu nggak tahu mau bawa apa, ya buat apa coba, daripada lu nyusahin ranger di sana nantinya. Atau Iya. mengantar nyawa kalau kata Bisa dia. jadi. Wih, serem banget. Iya nggak? Ya. Ya, yang pasti gini, kalau kita emang niat atau hobi naik gunung ya, terutama ya kita harus siapin mental sama fisik lah. Fisik mental, Ya. betul Iya, banget. yang utama itu. Yang kedua ya perlengkapan kita yang harus kita bawa gitu kan. Nah, yang kedua ya kita harus minta izin sama orang tua, itu pasti Betul. harus. Ya, Iya, itu harus orang minta tua izin sama ya. orang tua. Iya, Gitu. iya. Gitu. Kalau Jangan- udah punya istri, restu sama istrinya ya. Ya, sama itu suaminya mungkin ya bisa di Bisa jadi nggak Bisa bisa jadi lu ajak istri lu juga. Iya, Nah, mungkin anak Lu itu sama anak lu kita nggak pernah tahu. Iya. Iya kan, jadi wisata keluarga. wisata Betul. keluarga. Iya. Nah. Terus ini ada pertanyaan lagi, boleh datang ke toko offline Hike and Run nggak buat lihat-lihat? Ya kalau selama ini sih kalau ngikutin protokol kesehatan sih bisa, tapi kan ada keterbatasan untuk pengunjung. Iya. Tapi kalau untuk bisa melihat ya mungkin bisa kontak ke kita atau Nanti ketemu kita atur kita schedule-nya. atur schedule-nya mungkin ya kita bisa sih. Iya. Tetap Boleh. kita protokol kesehatan nomor Iya. satu ya, nggak Iya, bisa betul. sembarangan. Iya. Betul. Karena Betul. banyak Karena- juga sobat-sobat hikers nih yang mungkin nggak tahu cara penggunaan barang-barang yang mereka beli, barang-barang Iya, perlengkapan oke. outdoor yang mereka beli. Jadi mungkin mereka punya preferensi buat datang langsung aja ke toko offline ya kan. Iya, ya betul. Oh. Kita sangat senang apabila ada hikers yang ingin Mau belajar, mengerti mau tahu. atau Oh, ingin belajar. bertanya-tanya soal perlengkapan outdoor. Terus seumpama, Bang, saya mempunyai budget segini, kiranya mau Gua dapet barang-barang apa? yang apa Ya. gitu, Bisa bisa jadi. konsultasi sama kita. Ya, jadi membuka Iya. konsultasi juga ya. Atau mungkin Iya. lu punya barang inceran, misalkan bang gue mau beli headlamp, atau enggak bang gue mau beli cooking set,
tapi gue mau compare sama Vermaple dong, atau gue mau beli tenda gue compare sama Naturhack dong, boleh. Kita tetap mengedukasi sih sesuai dengan kebutuhan. Ataupun misalkan kita mau compare antara sama-sama Vermaple itu bisa. Ini kelebihannya apa, kompor ini apa, kompor itu apa, atau mungkin tenda juga bisa. Jadi sesuai dengan kebutuhan lu sih. Oke. Yang pasti juga sesuai dengan budget lu. Iya. Nah, iyalah, mau kayak gimana tapi nggak ada budget gimana ya, kumpulin dulu mendingannya dari sekarang ya kan. Atau mungkin kalau lu mau kredit, lu banyak masuk aja ke Tokopedia kita. Iya, bisa cicilan ya. Channel e-commerce kita yang lain. Oh iya. Mungkin lo budget tapi nggak mau cicilan ya lu mungkin bisa tungguin promo-promo dari Hack and Run gitu. Iya. Banyak banget tuh Hack and Run ngadain promo. Iya, kita sering banget ngadain promo dan giveaway ya Pak. Giveaway juga sering banget ya. Kita juga menambahin dikit. Kalau seumpama kalau hackers mau ke sini, ibaratnya rumahnya jauh atau gimana untuk saya udah ngincer nih barang Naturhack atau Vermaple atau Sunray, itu mungkin bisa cari di toko-toko reseller kita yang udah tersebar di seluruh Indonesia. Iya, kita juga ada ya. Ada reseller di seluruh Indonesia. Lu tinggal kontak aja ke Hack and Run, misalkan lu ada di daerah Jawa Timur mungkin atau di Maluku, kita bisa arahin ke toko reseller kita yang di sana. Atau di Papua pun juga udah ada. Di Papua juga udah ada ya? Papua udah ada. Sabang dan Merauke. Iya. Kalau mereka belum ada, suruh mereka telepon kita. biar jadi official reseller ya. Kita open reseller juga nggak? Oh iya, kita open reseller, nanti juga boleh tanya-tanya di Instagram, langsung aja DM Miminnya ya. Terus ini kita langsung ke sesi pertanyaan dari para sobat hikers di Instagram ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kepo nih. Ya, pertanyaan kepo ya, tapi kita cuma karena durasi terbatas jadi kita cuma pilih. Iya, kalau nggak kepo nggak nanya gimana sih, biarin aja teman-teman hikers biarin kepo. Jadi ini 3 pertanyaan yang bisa kita jawab di sini. Pertama, apa perbedaan tenda antar frame di dalam dengan frame di luar? Kegunaan, keunggulan, dan kekurangannya apa? Oke. Mungkin Ranger Kiki bisa jawab. Mungkin saya coba bantu jawab. Jadi begini, kita mengenal bahan tenda itu ada denier, ada terrier, itu. Jadi untuk tenda-tenda yang frame-nya di dalam, pada umumnya dia menggunakan bahan materialnya terrier, gitu. Jadi kalau kamu sobat hikers sering lihat bahannya 210 atau 210T, 190T, itu udah pasti rata-rata frame-nya adalah di dalam, gitu. Tapi untuk beberapa model tenda yang menggunakan frame di luar itu sebenarnya ada fungsinya. Jadi beberapa tenda itu masuk dalam kategori geodesic tent, gitu ya. Jadi memang tenda itu diperuntukkan untuk kondisi geografis yang atau iklim yang cukup agak ekstrim ya, bisa dibilang. Jadi fungsinya tenda di luar, frame-nya di luar itu untuk mengantisipasi kekuatan angin. Jadi hook yang mengikat antara frame dengan tenda itu biasanya dia fleksibel, jadi dia bisa ngikutin arah kekuatan angin, gitu. Jadi tendanya tidak terbang, atau kalau orang lokal bilang tendanya jadi kuncup. Iya, jadi kuncup, jadi rata sama tanah, gitu. Akibat frame-nya patah. Oh gitu. Saking kencengnya angin. Atau mungkin gitu. Terbalik ke bawah angin bisa banyak banget soalnya gitu. Bisa jadi ke bawah angin. Kenapa itu tenda rata-rata yang frame di luar itu menggunakan bahan denier? Karena bahan yang digunakan biasanya bahan silnilon. Silnilon tuh punya
punya apa ya? Bahannya apa? Punya Materialnya kekuatan kuat. konstruksi bahannya itu lebih baik Oke. dan lebih ringan. Oke. Jadi Gitu. dia bisa lebih ringan ke bawah angin-angin gitu. Enggak juga sih. Jadi rata-rata dia kekuatan jahitannya juga lebih kuat. Oh, oke. Nah, kendalanya adalah bahan rata-rata tenda yang framenya di luar, terus menggunakan bahan denier, dia punya harga yang cukup lumayan mahal. Oh, tenda di luar dengan Iya. rem di luar dengan bahan Iya. denier. Jadi biasanya tenda-tenda geodesi yang mampu menahan terpaan angin yang Oke, cukup kuat. yang kuat ya. Kalau tenda dengan frame di dalam itu ya tenda hiking pada umumnya lah. Oh iya benar. Itu. Jadi nggak begitu kuat menahan angin ya. Jadi kalau Iya. misalkan tuh compare gampangannya kalau misalkan yang frame di luar tuh dia bisa lebih baik menahan terpaan angin. Iya, Kalau iya. Dia frame di bisa dalam, semuanya frame-nya doang yang goyang-goyang. frame-nya yang gitu ya. goyang-goyang. Iya. Tendanya kan cuma ngikutin Iya, aja ya. itu. Iya. Tapi kan dilihat dulu dari karakteristik gunung mana yang kita mau daki. Iya, itu. Apakah berangin apa enggak? Iya. Betul. Masa iya sih lu ke Papandayan buat tenda geodesi? Iya. Masa kita mau camping di bumi perkemahan yang ada di luar Cibubur? pakai geodesi. Pakai Nggak cocok. Iya. Gitu. Benar juga ya, jadi Iya. nggak Kayak harus ya pakai. Kalau tenda-tenda geodesi itu bagus digunakan kayak di lagu, Iya. Oh, yang perahu. berangin. Nah, dia punya iklim yang unpredictable ya. Iya. Jadi Ekstrim lah. kita turun, kita naik cuaca cerah, sampai di atas badai. Bisa sampai 2 hari. Bisa. Itu tenda sampai tidur semua. Oh gitu. Iya, kalau frame fiber udah pasti patah semua. Oh gitu Iya. ya. Wah, serem banget Serem sih. ya? Banyak elemen surprise-nya. Jadi banyak kejadian datar surprise-nya. juga pasti di Iya, gunung. itu. Oke, terus kayaknya ini pertanyaan yang kedua. Rekomendasi jujur dong Min, tenda yang paling tepat untuk cewek. Nah, ini kayaknya penanyanya Mbak-mbak nih. Jadi dia Apa nih, mungkin Kok? gimana nih Pak Koko? Tenda yang Kalau terbaik saya buat cewek itu gimana sih? Yang warna apa ya? Ini kalau warna mungkin Warna bisa masuk nggak sih? warna masuk ya. Nyari Mungkin kalau cewek karakteristik tuh warna kayak gimana? dari perspektif aku ya, dari cewek Iya, tuh saya gitu banget. biasanya mungkin ringan, lebih ringan, terus juga mungkin membutuhkan warnanya pengennya mungkin yang cerah, Yang ngejreng gitu. Eye catching mungkin. Iya, catching. Terus kalau mungkin tendanya lebih tebel gitu supaya nggak tembus pandang dari luar gitu loh, karena kan kita suka ganti baju dalam tenda betul. gitu kan, apa gimana? Ada sih kayaknya Ya, tiga itu elemen kayaknya itu aja bisa deh. dijawab semua dengan tenda nature hike. Nature hike. Nature hike. Oke, kenapa tuh tenda nature hike? Karena pertama, Mhm. dia ultralight, Enteng. enteng. Berapa kilo sih beratnya? Tentatif Kalau sesuai yang- kapasitas. Sesuai kapasitas iya, orang. misalkan kapasitas. Itu. Untuk kapasitas 2 kita nggak nyampe 2 kilo sih, paling 1,5. Wah, 1,5. Iya. Ada yang sampai cuman 1,5 kilo dapat 1 set tenda. Terus yang kedua, kalau mengenai warna, kita punya tenda yang satu-satunya warna pink. Oh ya, itu Iya. nature hike itu ada yang Kita warna cari pink. di produsen tenda lain nggak akan ada, Warna pink itu nggak ada. nggak ada. Oh. Kita punya pink, ungu, Wih, seru banget warna-warni ya. warna-warna Iya. yang Komplit. Iya. Cerah ya. Iya. Iya, kalau dibilang apa? Bling bling. dia kan warna tenda yang kamu nggak pernah lihat, yang saya sebutin tadi tuh, pink sama ungu. Cuman di nature hike kita ada. Oke. Itu. Dan terakhir agak cukup tebal ya. Mungkin dia double layer apa single layer sih? Enggak. Jadi dia double layer, rata-rata tenda nature hike double Oh, layer. double layer ya. Tapi berarti- kalau menjawab pertanyaan Aci yang nomor 3, ada nggak sih tenda Nomor 2. yang bener-bener nggak tembus pandang? Iya, itu tembus ada. pandang. nggak tembus pandang. Kita punya di seri Knight. Night. Jadi Knight itu bahan layering outer luarnya Mm-mm. itu ada yang di coating warna hitam di bagian dalamnya. Bagian dalamnya warna Iya, hitam. bagian double dalamnya layer. warna hitam. Jadi kita bilangin dark room. Dark Dark room. Ya, biasanya kalau di
kita camping di ketinggian tertentu, kalau siang hari itu kan panas sekali ya. Iya. Betul. Gitu. Nah, kalau di dark room itu meminimalisasi panas Panasnya matahari masuk. Iya. Oh, Memantulkan iya. lagi kali ya, mungkin ya, mantulkan cahaya Iya. lagi ya. Jadi nggak masuk ke dalam tenda. Dia ada teknologi layering yang memungkinkan untuk panas dan cahaya matahari tidak langsung masuk Tidak langsung. gitu. Oh, jadi ada filternya Iya, dulu ibaratnya. itu nggak mungkin bisa diintip tuh tenda. Oh iya. Jadi iya. cocok kalau yang benar-benar membutuhkan tenda yang tidak bisa diintip, Iya, lewat yang kita private. sarankan Jadi Natur Hike lo Natur Hike yang dark night. yang Iya. tonight. Naik ya namanya. Itu Iya. pun juga ini kalau waktu malam kan rata-rata kalau tenda, kalau malam ya kalau nyalain lampu pasti kalau orang tuh ada tembus, ada bayangan. Iya, Ya. Kalau yang ini enggak. Oh gitu. Iya, biasanya kan kelihatan kalau malam kan nyalain lampu terus Kelihatan orang mau dari ngapain bawah. itu Ngapain, bayang-bayangannya itu ngapain ya? Enggak. Makanya Ini nggak gitu. kelihatan dia. ada siluetnya gitu kan. Ya kadang-kadang ada siluetnya kita kayak nonton Iya, sesuatu betul. gitu kan. Nonton wayang. Nonton wayang. kan kita di siluet gitu. Iya. Dari luar tenda kita bisa ngelihat orangnya lagi ngapain nih gitu kan. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, kalau mau dapat sponsor dari Hike and Run gimana caranya? Yo, ini dari komunitas Overheard. Oke. Yang pasti sih kalian bisa ngirimin proposal dulu ya, Ya. buat kita pelajarin. Kira-kira kita lihat apakah acaranya bisa disinergikan dengan kegiatan kita juga atau tidak, Ya. gitu. Jadi kita sih membuka diri untuk bekerja sama dengan semua pihak. Betul. Ya. Betul. Kasih promo yang paling heboh dong Kak. Ya pastinya kita selalu ada promo, hampir tiap hari guys sih ada promo. Ada? Entah di marketplace mana, di mana, Makanya, produk apa makanya. Kalian mesti catat nih semuanya, Para hikers. para hikers terutama gitu. Jadi kita sering banget nih ada promo-promo kagetan dengan harga yang sangat luar biasa Ya. murahnya. Yang lo nggak Jadi- sangka-sangka. Jadi kalian pantengin aja semua channel e-commerce kita. Ya, channel e-commerce, Tokopedia, Shopee, Iya. di bawah sini semua ya. Plus website kita. Plus website kita juga, jangan lupa website kita juga yang paling penting itu. Oke deh kalau gitu, mudah-mudahan menjawab pertanyaan teman-teman di rumah ya. Ini podcast pertama kita ya, Ya. namanya juga podcast pertama. Namanya podcast lah ya. Namanya Podcast perdana ya. podcast perdana ya. Kalau misalnya teman-teman suka, mohon di like. Kalau nggak suka, jangan di dislike. Jangan di-report juga pastinya. Please jangan di-report. Ya jangan lupa untuk subscribe dan klik notifikasi, tombol notifikasi, komen kalau emang ada yang mau dikomen, follow Instagramnya Hike and Run, dan apa lagi ya? Mungkin di next podcast kita selanjutnya bakal ada bintang tamu yang nggak Wih. lo Mengejutkan, mengejutkan. hadiah Super. yang mengejutkan. Mungkin di Pokoknya podcast bikin terkejut. berikutnya ada kita bagi-bagi giveaway. Bisa juga. Bisa jadi apa kita Bisa bagi-bagi bintang Iya. tamu yang oke dibagi-bagi. Atau kalian bisa ini mungkin ya pingin datengin tokoh siapa gitu. Iya, dari- Mungkin lo bisa Boleh, vote boleh. nanti request ke tulis. Mimin. Iya. Min gua mau adain apa Siapa, bintang tamu. Kek? Panggil siapa kek Panggil yang Ariel Peter Pan gitu. Boleh nggak sih? Waduh, itu masih jauh banget kayaknya. itu Nggak musik. Oh, iya, Kita musik. musik. Oh, itu musik ya. Kita penggiat alam, Iya, jadi ya, masih Min berhubungan panggil dengan yang alam masih lah. berhubungan, iya betul, Gitu. dengan alam dan kegiatan. Walaupun dia alam. mungkin pernah naik gunung juga tapi kayaknya jauh. Ya, kalau gitu kita akhiri saja podcast ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Gimana? Saya cuci. 3, 2, 1, seruput kopinya. Seruput kopinya. Kalau gitu sampai jumpa di podcast berikutnya. Dah. Bye bye.